Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang beranggotakan Devri Mubarokah NIM terakhir 113, kemudian Armadika Wahyu NIM terakhir 120, dan Abdul Rahman NIM terakhir 099 yang akan sedikit mempresentasikan tentang general review kami mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Baik, materi pertama tentang hukum Islam. Hukum Islam ini merupakan sebuah literatur dari literatur barat, Islamic law, yang mana di dalamnya ini mengandung sebuah tatanan syariah dan fikih. Dari relasi tatanan syariah dan fikih ini melahirkan karakteristik hukum Islam itu sendiri bagaimana, kemudian prinsip tauhid dari hukum Islam sendiri itu bagaimana. Ini dilahirkan dari sebuah relasi antara syariah dan fikih. Selanjutnya menerangkan hukum Islam ini hidup di tengah-tengah masyarakat. Hukum dan masyarakat ini tidak bisa dipisahkan. Mereka saling berelasi. Adanya hukum karena adanya sebuah perilaku masyarakat. Nah, masyarakat ini tidak bisa hidup tanpa hukum. Yang mana dari antara hukum dan masyarakat ini melahirkan sebuah bentuk-bentuk sumber di mana ada wahyu dan akal. Wahyu dan akal ini sebuah relasi yang tidak dapat dipisahkan. Wahyu tanpa akal ini tidak dapat berjalan dengan sempurna, tidak dapat digunakan dengan sempurna. Kemudian ada pemikiran antara idealisme dan realisme. Ini merupakan sebuah pemikiran-pemikiran dari sumber-sumber hukum Islam yang tidak dapat dipisahkan, tetapi mereka saling bertentangan di antaranya. Selanjutnya masuk tentang periodisasi hukum Islam, dimulai dari hukum Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW, di mana beliau ini ditantang untuk menyempurnakan agama kaum jahiliyah di Jazirah Arab pada saat itu. Yang mereka sembah adalah berhala. Mereka sudah mempunyai keyakinan sendiri, mereka sudah mempunyai kebiasaan tersendiri, sehingga mereka ini sangat sulit untuk meyakini ajaran Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh perjuangan dari beberapa tahun yang beliau lewati, kemudian Jazirah Arab sudah berubah menjadi agama Islam dengan sumber Al-Quran itu sendiri yang langsung diturunkan Allah melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad. Kemudian sumber kedua ini ada hadis. Hadis ini langsung hadis yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga ada hadis dari Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Selanjutnya masuk hukum Islam pada masa sahabat. Pada masa Khulafaur Rasyidin ini merupakan masa di mana hukum Islam sudah menyebar di beberapa penjuru dunia, namun belum begitu meluas. Nah, tugas salah satu dari Khulafaur Rasyidin ini adalah menyebarkan hukum Islam ke seluruh penjuru dunia. Anggota dari Khulafaur Rasyidin ini ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali bin Abi Thalib. Mereka melakukan beberapa pembaharuan atau ijtihad yang mereka lakukan yang sampai saat ini kita rasakan, seperti adanya Al-Quran yang dilakukan pada zaman Umar bin Khattab, kemudian ada penetapan kalender Hijriah juga pada masa Umar bin Khattab. Hukum Islam pada zaman tabi'in dan tabi'in. Hukum Islam pada masa tabi'in dan tabi'in ini sebenarnya mengikuti jalan atau cara yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah. Yang pertama dengan cara Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Qiyas, yang keempat Ra'yu. Dan pada masa ini lahirnya mazhab-mazhab dalam hukum Islam seperti mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Hukum Islam pada zaman Imam Mazhab. Mazhab merupakan suatu dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistinbatkan hukum Islam. Mazhab terbagi menjadi beberapa golongan. Hal ini dikarenakan oleh perbedaan
lokasi etika suatu ketetapan hukum itu ditetapkan. Perbedaan prinsip dalam menentukan hukum Islam syariat, dan perbedaan pemahaman nas yang ada, dan masih banyak lainnya. Sehingga hal ini menimbulkan imam-imam besar mazhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal, yang mana dari setiap imam ini memiliki pemikiran hukum Islam yang berbeda-beda, sehingga dalam menghasilkan hukum syara yang berbeda-beda juga. Hukum Islam pada zaman taklid. Taklid dalam pengertian syara atau epistemologi adalah mengikuti seseorang di dalam mengambil suatu hukum tanpa melakukan ijtihad dalam memutuskan sebuah hukum dan juga tidak menggunakan dalil. Sejak permulaan abad ke-4 Hijriah atau abad ke-10-11 Masehi, ilmu hukum Islam mulai berhenti berkembang. Hal ini terjadi pada akhir pemerintahan dinasti Abbasiyah. Taklid disebabkan oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal, yang mempengaruhi perkembangan fikih dan paradigma para ulama. Namun tidak semua faktor tersebut dapat teridentifikasi oleh para ahli hukum Islam. Hukum Islam pada zaman modern. Perubahan hukum Islam pada zaman modern dimaksudkan atau bertujuan agar hukum Islam tidak ketinggalan zaman dan mampu menjawab pertanyaan yang berkesinambungan di zaman modern ini. Perubahan hukum Islam dimulai dengan sadarnya umat Islam akan kekuatan berat. Meskipun demikian, hukum Islam akan tetap mampu merespon persoalan-persoalan yang baru timbul sebagai konsekuensi dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, bismillah. Perkenankan saya ingin melanjutkan pembahasan dari rekan-rekan kami dalam penugasan kali ini. Di sini kami akan menjelaskan tentang interaksi antara hukum dan gejala sosial di masyarakat. Ada 3 pokok pembahasan di sini, yaitu interaksi, syarat, dan gejala interaksi masyarakat dan hukum. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa interaksi adalah hubungan timbal balik antara individu satu dengan individu lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antara individu, antara kelompok, maupun antara individu dengan kelompok. Nah, hubungan gejala sosial dan hukum merupakan salah satu kajian penting dari disiplin sosiologi hukum. Hubungan antara interaksi tersebut merupakan hubungan interaksi atau timbal balik, dalam arti terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap perubahan hukum, dan di sisi lain juga akan mempengaruhi perubahan sosial. Pembahasan selanjutnya adalah tentang hukum Islam dan perubahan sosial. Ada 3 pokok pembahasan juga, yaitu tentang hukum Islam, pengertian syariat, pengertian dan hakikat perubahan sosial. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial dapat diartikan dengan munculnya kondisi atau problem baru seiring dengan perubahan-perubahan yang ada di masyarakat. Islam menempuhnya dengan cara beradaptasi, menyesuaikan atau bahkan mengubah hukum-hukumnya agar sejalan dengan tuntutan zaman. Hukum Islam itu bersifat moderat, fleksibel, tidak kaku, dan lain sebagainya. Dengan sifat fleksibel itu, maka segala permasalahan-permasalahan baru dan problematika sosial yang muncul itu tentunya akan dapat diselesaikan. Sehingga Islam sebagai agama yang mempunyai misi rahmatan lil alamin dapat terwujud. Ya, materi selanjutnya adalah tentang hukum sebagai sarana untuk merubah masyarakat. Di sini ada 2 pokok pembahasan, yaitu makna hukum dan juga perubahan sosial. Dapat disimpulkan bahwa menurut Sacipto Raharjo, tidak saja digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan hukum juga untuk mengarahkan pada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan-kebiasaan yang dipandang tidak perlu lagi, dan juga menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya. Dengan pandangan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa fungsi hukum sebagai sarana atau alat rekayasa sosial dalam aplikasinya perlu dilakukan secara ekstra hati-hati, sehingga sejauh mungkin tidak membawa dampak negatif sebagaimana yang dikhawatirkan. Materi terakhir yaitu tentang efektivitas hukum dalam masyarakat. Ada 3 pokok pembahasan, yaitu tentang pengertian efektivitas hukum, teori-teori efektivitas hukum, dan juga faktor-faktor efektivitas hukum. Dapat disimpulkan bahwa hukum berarti suatu peraturan yang mengikat berupa norma yang mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk mensejahterakan, menjaga ketertiban dan keadilan. Sedangkan makna efektivitas adalah suatu hukum yang berupa
norma-norma yang mengikat dengan tujuan untuk membawa perubahan ke arah lebih baik. Efektivitas selalu berkaitan dengan hasil yang diharapkan dan hasil sesungguhnya. Maka antara faktor penegak hukum, masyarakat, fasilitas, dan hukumnya sendiri harus saling terkait demi terciptanya efektivitas hukum dalam masyarakat. Demikian pemaparan materi dari review kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.